Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa yang soleh dan soleha? Walaupun kita belajarnya online, kita tetap semangat ya. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kenapa kita belajar ruang dan interaksi antar ruang? Yang pertama, supaya siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sekarang perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang pertama itu adalah bumi di mana kita tinggal. Gambar yang kedua ada akuarium di mana ikan-ikan tinggal. Gambar yang ketiga adalah ruang kelas di mana siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa belajar. Gambar yang keempat ada daerah pedesaan di mana dihasilkan produk-produk pertanian. Dan gambar terakhir adalah daerah perkotaan ataupun daerah industri di mana produk-produk industri dihasilkan. Dari gambar yang tadi disajikan, apa pengertian ruang? Menurut Suma Atmaja, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, ada daerah pedesaan, di mana di daerah pedesaan ini biasanya dihasilkan produk-produk pertanian. Ada padi, palawija, dan lain-lain. Kemudian, di daerah perkotaan bisa dihasilkan produk-produk seperti baju ataupun alat-alat elektronik, mobil, motor, dan lain sebagainya. Di daerah pedesaan dan di perkotaan akan terjadi interaksi, di mana daerah pedesaan akan menghasilkan produk pertanian yang akan diekspor ke daerah perkotaan dan sebaliknya. Dari hal tersebut, apa pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Ada beberapa faktor pendorong interaksi antar ruang. Yang pertama, perbedaan potensi alam. Perbedaan ini mengakibatkan penduduk bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki suatu wilayah akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Yang ketiga, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu wilayah. Kembali kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ada wilayah A, penghasil sayuran, dan wilayah B, penghasil ikan. Antara wilayah A dan wilayah B ini terjadi interaksi.
Karena wilayah A menghasilkan sayuran, maka bisa dikatakan bahwa wilayah A surplus sayuran dan minus ikan. Sementara wilayah B, karena dia penghasil ikan, maka dikatakan wilayah B adalah surplus ikan minus sayuran. Antara wilayah A dan wilayah B itu terjadi interaksi. Kemudian ada wilayah C yang mempunyai karakteristik yang sama dengan wilayah B, yaitu surplus ikan dan minus sayuran, itu juga mengadakan interaksi dengan wilayah A. Walaupun wilayah B dan wilayah C sama-sama surplus ikan dan minus sayuran, tetapi wilayah C lebih memilih berhubungan dengan wilayah A karena dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan ini adalah faktor utama timbulnya interaksi antar ruang. Yang pertama, faktor kelengkapan wilayah atau regional complementary. Setiap wilayah memiliki sumber daya yang berbeda sehingga saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan intervensi atau intervention opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga, kemudahan dalam perpindahan antar ruang. Ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Demikian materi ruang dan interaksi ruang kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.